Halo semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yamada, NIM 5202343001. Saya dari Prodi Tata Busana kelas C, Universitas Negeri Medan Stambuk 2020. Dalam video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah desain pembelajaran, di mana yang diampu oleh Bapak Nur Basuki SPD, MPD, MPDT. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang 5 topik mengenai desain pembelajaran, di mana dapat kita lihat pada gambar yang di samping. Yang pertama yaitu tentang apa sih sebenarnya yang didesain dan yang dirancang dalam desain pembelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu mengapa mahasiswa harus mengikuti mata kuliah desain pembelajaran. Dan yang ketiga itu apa saja dampak yang terjadi jika dalam mendesain suatu desain pembelajaran mengabaikan identifikasi kebutuhan pembelajaran, identifikasi karakteristik pendidik, dan ketiga identifikasi kemampuan awal peserta didik. Dan yang keempat yaitu dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan untuk menjadi rujukan buat kita sebagai calon guru untuk kita lakukan dalam tugas atau pekerjaan kita sebagai guru untuk kedepannya. Dan yang kelima yaitu apa sih manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran dipelajari. Baiklah, saya akan membahas yang pertama yaitu apa sih sebenarnya yang didesain dan yang dirancang dalam desain pembelajaran tersebut. Baiklah, yang pertama, apa sih sebenarnya yang dirancang dalam desain pembelajaran tersebut? Dalam mata kuliah desain pembelajaran, yang didesain atau yang dirancang adalah program pembelajaran atau serangkaian kegiatan pembelajaran yang direncanakan atau tujuan atau pencapaian hasil belajar. Yang kedua, strategi atau metode yang diterapkan dalam proses belajar, teknik atau cara yang dipakai saat proses pembelajaran, dan media pembelajaran atau penyampaian informasi proses pembelajaran. Desain pembelajaran lazimnya dimulai dari kegiatan analisis yang digunakan untuk menggambarkan masalah pembelajaran sesungguhnya yang perlu dicari solusinya. Dalam desain pembelajaran, kita mempelajari praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu kita agar dapat mentransfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Sebagai suatu disiplin, desain pembelajaran secara historis dan tradisional berakar pada psikologi kognitif dan perilaku. Baiklah, kita akan masuk dalam topik yang kedua, yaitu apa sih alasan secara teori mengapa mahasiswa harus mengikuti mata kuliah desain pembelajaran, minimal menguasai teori belajar dan pembelajaran. Baiklah, tujuan desain pembelajaran adalah mencapai solusi terbaik yang memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia atau termanfaatkan sumber belajar, agar dapat dikembangkan kesepakatan atau pola belajar agar belajar yang dapat dilakukan siapa saja secara berkelanjutan. Menguasai teori belajar yaitu sebagai seorang guru, kita harus menguasai tata cara pengaplikasian kegiatan belajar antara guru dan siswa dan perencanaan metode pembelajaran. Yang kedua, menguasai teori pembelajaran. Sebagai seorang guru, nantinya kita harus menguasai juga cara membantu siswa dalam belajar dan berkembang dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan lain-lain. Baiklah, kita masuk dalam topik yang ketiga, yaitu apa sih yang akan terjadi jika dalam mendesain suatu desain pembelajaran mengabaikan yang pertama, identifikasi kebutuhan pembelajaran. Jika dalam mendesain pembelajaran kita mengabaikan kebutuhan pembelajaran, maka kita sebagai seorang guru tidak akan tahu apa yang dibutuhkan peserta didik sesuai keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, dan juga sumber hambatan yang mereka alami sehingga membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan belajar, baik kebutuhan belajar yang berkaitan dengan tugas pekerjaan, berhubungan dengan kegemaran, keagamaan, penguasaan bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, jika mengabaikan identifikasi karakteristik siswa, maka sebagai pendidik tidak akan tahu tentang status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, perkembangan emosi, moral, dan motorik dari peserta didik, sehingga tidak terlaksananya proses pembelajaran dengan baik.
Yang ketiga, jika mengabaikan identifikasi awal peserta didik, maka sebagai seorang pendidik tidak akan paham tentang tuntutan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya untuk bagian yang keempat, kita masuk dalam dua teori belajar dan pembelajaran yang relevan yang menjadi rujukan dan menjalankan tugas pekerjaan sebagai seorang guru. Yaitu teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Baiklah, topik yang terakhir yaitu manfaat dan pentingnya mata kuliah desain pembelajaran. Menurut saya sendiri, tujuan dalam mempelajari mata kuliah desain pembelajaran adalah yang pertama, kita lebih paham akan menganalisis lingkungan belajar dan pembelajaran guru dan siswa. Dan yang kedua, kita lebih mengetahui cara menganalisis karakteristik siswa. Yang ketiga, kita lebih mengerti dalam menganalisis tugas pembelajaran dalam menulis butir tes. Yang keempat, kita lebih paham dan membuat strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristik belajar anak didik. Sehingga jika kita mempelajari desain pembelajaran dengan baik, maka untuk modal kita sebagai calon guru akan lebih mudah. Soalnya jika kita mempelajari desain pembelajaran dengan baik, maka kita sebagai seorang guru sudah siap menjadi guru yang baik dengan menerapkan desain pembelajaran dalam. Baiklah, jadi untuk kesimpulannya, jika kita mempelajari desain pembelajaran dengan baik, maka kita sebagai calon guru akan lebih mengetahui apa sih hak kita sebagai seorang guru yang harus kita berikan kepada siswa, dan cara kita mengajar siswa bagaimana cara terbaik supaya siswa tersebut mampu mengetahui atau memahami dengan baik dan dengan cepat materi yang kita sampaikan. Maka dengan kita menerapkan desain pembelajaran dengan baik dalam suatu pembelajaran, nantinya sudah kita menjadi seorang guru, maka akan lebih mudah kita mengatur atau mengordinasikan suatu kelas dalam suatu pembelajaran, dan siswa tersebut juga dapat lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan karena sudah terstruktur dan sudah terdesain dengan baik, sehingga pelaksanaannya juga akan baik dan hasilnya juga akan maksimal. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau jelaskan dalam mengenai 5 topik untuk mata kuliah desain pembelajaran. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pembahasan, saya mohon maaf, dan semua jawaban dari yang saya buat itu menurut pemahaman saya sendiri, dan saya dibantu oleh referensi-referensi lain untuk memperkuat pendapat saya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih buat Bapak Nur Basuki SPD MPDT sebagai dosen pengampu mata kuliah desain pembelajaran. Sekian dan terima kasih.